Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang hukum keluarga Islam di Iran. Perlu kita ketahui bahwasannya Iran berbatasan dengan Laut Kaspian, Republik Armenia, Azerbaijan dan Turkmenistan di sebelah utara, Afghanistan dan Pakistan di sebelah timur, serta Teluk Persia dan Oman di sebelah selatan, Turki, Irak di sebelah barat. Penduduk Iran beragama Islam sekitar 95,5%, sisanya penganut Zoroaster dan Yahudi. Konsep Islam yang diterapkan di Iran ini berlandaskan konsep wilayah al-faqih, yaitu kekuasaan tertinggi di tangan seorang ulama yang takwa, adil, mampu memimpin serta disetujui oleh mayoritas umat. Pemegang kekuasaan ini disebut wali faqih atau rahbar, pemimpin. Wali faqih yang pertama ialah almarhum Ayatullah Khomeini, yang kemudian dijabat oleh Ayatullah Ali Khomeini. Tetapi seorang wali faqih tidak duduk dalam jajaran dewan eksekutif, melainkan lebih bersifat sebagai pembimbing atau pengontrol. Untuk jajaran eksekutif, kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Baiklah, kita akan mempelajari tentang perbandingan hukum keluarga yang ada di Iran dengan hukum keluarga Islam yang ada di Indonesia. Usia minimum boleh melakukan perkawinan bagi pria adalah 18 tahun. Bagi seorang yang mengawinkan seseorang yang masih di bawah usia minimum nikah dapat dipenjara antara 6 bulan hingga 2 tahun. Jika seorang anak perempuan dikawinkan di bawah usia 13 tahun, maka yang mengawinkannya dapat dipenjara selama 2 hingga 3 tahun. Sedangkan menurut hukum Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Setelah perjanjian perkawinan, pasangan yang berniat untuk melangsungkan perkawinan boleh membuat perjanjian dalam akad perkawinan selama tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan di bawah perlindungan pengadilan. Sedangkan di Indonesia, perjanjian perkawinan menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 45 sampai dengan pasal 52 kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri. Selanjutnya, poligami. Seorang pria yang bermaksud berpoligami wajib memberitahukan kepada calon istri tentang statusnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum perlindungan keluarga tahun 1967, menambahkan ketentuan bahwa seorang pria yang hendak berpoligami harus mendapatkan persetujuan istri. Jika ketentuan ini dilanggar, istri pertama dapat menuntut cerai ke pengadilan. Suami juga harus mendapatkan izin resmi dari pengadilan. Sebelum memberikan izin, pengadilan akan memeriksa apakah suami dapat menafkahi lebih dari seorang istri dan apakah ia dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya. Pelanggaran ketentuan ini akan dikenakan hukuman kurungan selama 6 bulan hingga 6 tahun. Sedangkan dalam hukum di Indonesia, permasalahan mengenai poligami diatur dalam KHI beristri lebih dari satu orang. Pasal 55 sampai pasal 59, yakni bahwa beristri lebih dari satu orang atau berpoligami dibolehkan dengan syarat: pertama, terbatas hanya sampai 4 orang istri. Selanjutnya, harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, harus mendapat persetujuan istri dan izin dari pengadilan agama. Jika dilakukan tanpa mengantongi izin dari pengadilan agama, maka tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang hendak berpoligami apabila istri tidak menjalankan kewajibannya, istri cacat atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat memberikan keturunan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.